Ya pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Yasmin Atadia. Ya pemirsa, 3 hari setelah Lebaran, kendaraan mulai memadati ruas tol Jakarta Cikampek. Guna antisipasi kemacetan, one way lokal dan kontraflow diberlakukan. Arus balik Lebaran 2026 terpantau ramai lancar di ruas tol Jakarta Cikampek. Untuk mengantisipasi kepadatan lalu lintas, gerbang tol Cikatama menerapkan kontraflow dari kilometer 70 hingga kilometer 36 dengan sistem buka tutup. Selain kontraflow, sistem one way lokal tahap 2 juga sudah diberlakukan mulai dari kilometer 390 hingga kilometer 70. Sebanyak 56.233 kendaraan masuk dari gerbang tol Kalikangkung dari arah Semarang menuju wilayah Kendal atau Jakarta. Sementara itu 20.822 kendaraan yang melintas dari Jakarta menuju Semarang. Petugas mengimbau masyarakat yang melaksanakan perjalanan mudik agar selalu mengutamakan keselamatan selama berkendara serta mematuhi aturan lalu lintas yang berlaku. Ya pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini arus balik Lebaran 2026, kita bergabung bersama rekan jurnalis Ayus, ada Naura Syafika di gerbang tol Cikatama dan juga Anissa Rizkia di gerbang tol Kalikangkung. Kita ke Naura terlebih dahulu. Selamat siang Naura, seperti apa situasi di gerbang tol Cikatama saat ini? Silakan. Selamat siang Yasmin dan juga pemirsa, siang hari ini arus lalu lintas balik Lebaran 2026 di gerbang tol Cikampek Utama terpantau ramai dan juga lancar. Diperkirakan di shift 1 atau dari malam dini hari hingga di pagi hari ini kami melaporkan total sudah ada lebih dari 18.000 kendaraan yang melintas dari arah tol Palimanan menuju ke Jakarta melalui gerbang tol Cikampek Utama. Dan memang kalau misalnya dibandingkan dengan beberapa hari yang lalu, tentu untuk arah balik ini sudah mulai mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Yasmin dan juga pemirsa, mari kita pantau bersama pantauan dari kamera drone untuk melihat secara keseluruhan dari arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama, yang dimana untuk penerapan dari sistem rekayasa lalu lintas ini sudah mulai diterapkan di kemarin malam, yaitu pertama dari one way lokal tahap kedua sudah diterapkan dimulai dari kilometer 390 ruas Batang Semarang, kemudian juga lanjut di kilometer 70 atau di tempat kami melaporkan. Tidak hanya dari one way lokal tahap kedua, tadi beberapa menit yang lalu untuk sistem kontraflow kembali dibuka dimulai dari kilometer 70 dan berakhir di kilometer 36. Dan memang untuk kedua sistem rekayasa lalu lintas ini masih bersifat situasional melihat dari situasi dan juga kondisi arus lalu lintas di lapangan. Kalau kita lihat di hari ini merupakan prediksi puncak dari arus balik di tanggal 24 Maret, dan dari prediksi Jasa Marga ada lebih dari 300.000 kendaraan yang sekiranya akan melintas balik ke arah Jakarta. Namun pastinya dari prediksi itu masih bisa saja salah ataupun benar, karena melihat di lapangan memang cukup tinggi. Kalau misalnya di beberapa hari yang lalu untuk di
saat ini di siang hari seperti ini hanya sekiranya 8.000 kendaraan yang melintas dari arah Palimanan menuju ke Jakarta, namun sekarang sudah lebih dari 18.000 kendaraan dan masih akan terus mengalami peningkatan dari volume kendaraan tersebut. Namun tidak hanya antisipasi kemacetan yang dilakukan dari ada kontraflow, kemudian juga one way lokal tahap kedua, ada juga nanti yaitu dari rekayasa gardu tol, di mana gardu tol ini sudah ada sekiranya 22 yang diprioritaskan untuk melayani para pemudik yang akan balik ke arah Jakarta dari tol Palimanan yang melintas di gerbang tol Cikampek Utama. Dan kami juga menerima informasi bahwa di hari ini pun dari Kapolri nantinya akan melakukan flag off one way nasional, di mana one way nasional ini untuk rutenya jauh lebih panjang dibanding one way lokal, di mana kalau untuk one way nasional ini akan dimulai dari kilometer 421 lanjut hingga di kilometer 70 di ruas tol Jakarta Cikampek. Dan memang kalau misalnya dari informasi Jasa Marga dan pihak kepolisian ini mereka sudah memprediksi bahwa untuk puncak arus balik ini tidak hanya di hari ini saja, Yasmin dan juga pemirsa, akan ada lanjut di gelombang kedua yaitu di tanggal 28 dan juga 29 Maret. Karena mengingat memang ada beberapa anjuran dan arahan dari pemerintah bahwa work from anywhere akan dilanjutkan hingga di tanggal 27 Maret sehingga dari para pemudik ini bisa menentukan jadwal untuk mereka balik ke Jakarta supaya terhindar dari kemacetan. Tidak hanya dari rekayasa lalu lintas sebagai antisipasi kemacetan, ada juga untuk penerapan kembali dari diskon tarif tol di tanggal 26 hingga 27 Maret sebesar 46% di 9 ruas tol yang berbeda. Dan salah satunya yang diterapkan yaitu ada dari gerbang tol Kalikangkung lalu tap out di gerbang tol Cikampek Utama. Jadi silakan para pemudik yang ingin melanjutkan atau menjadwalkan perjalanannya balik ke Jakarta bisa memanfaatkan beberapa antisipasi tersebut agar terhindar dari kepadatan di jalanan menuju ke tujuannya masing-masing. Yasmin, kembali ke studio. Baik, dari Cikatama kita bergeser ke rekan Anissa Rizkia di gerbang tol Kalikangkung, Semarang, Jawa Tengah. Selamat siang Anissa, seperti apa kondisi di sana saat ini? Silakan. Ya, selamat Yasmin dan juga pemirsa, saat ini arus lalu lintas di gerbang tol Kalikangkung, Semarang, Jawa Tengah terpantau ramai dan juga lancar meskipun adanya antrean kendaraan di gerbang tol utama dari arah Semarang menuju Jakarta. Kalau berbicara mengenai volume kendaraan yang melintas dari gerbang tol Kalikangkung saat ini, memang dari arah Jakarta menuju Semarang ini sudah mencapai 20.000 lebih kendaraan yang melintas. Namun dibandingkan arah sebaliknya, yaitu dari arah Semarang menuju ke Jakarta, ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan, lebih dari 56.000 kendaraan yang melintas. Memang didominasi ini adalah kendaraan roda 4, yaitu mobil milik pribadi dan juga ada bus antar kota antar provinsi yang melintasi gerbang tol Kalikangkung. Hingga saat ini penerapan rekayasa arus lalu lintas, skema yang diberlakukan yakni nantinya akan ada one way nasional yang dimulai dari kilometer 414 menuju ke kilometer 70 tol Jakarta Cikampek, yang mana saat ini proses sterilisasi jalur di kilometer 390 Weleri Kendal, Jawa Tengah tengah diberlakukan pada siang hari ini hingga kilometer 263 yang ada di Brebes Barat, kemudian nanti akan dilanjutkan hingga di kilometer 70 tol Jakarta Cikampek. Kalau dilihat dari persiapan one way nasional ini, selain adanya proses sterilisasi jalur yaitu di jalur A, kemudian nantinya akan dilanjutkan hingga kilometer 414 dan nantinya flag off akan dipimpin langsung oleh Kapolri dari gerbang tol Kalikangkung tempat kami melaporkan. Dan selain adanya rekayasa arus lalu lintas, tentunya ini untuk mengurai kepadatan kendaraan yang melintas di kawasan gerbang tol Kalikangkung. Memang hingga siang hari ini kami melakukan pemantauan, ada sebanyak 25 gardu tol utama dan juga gardu tol satelit yang dioperasikan untuk melayani para pemudik yang melintas dari arah Jakarta menuju ke Semarang, begitu juga sebaliknya dari Semarang menuju ke Jakarta. Dan selain itu juga memang bagi para pemudik yang hendak melintas di gerbang tol Kalikangkung ini, pihak Jasa Marga juga menghimbau kepada pemudik agar selalu
waspada dan juga selalu mengecek kendaraan secara berkala karena memang di jam pagi hingga sore hari di kawasan Kali Kangkung ini cenderung terik dan juga panas, Yasmin dan juga pemirsa. Namun di sore hari hingga menjelang malam ini biasanya di kawasan Semarang, Jawa Tengah ini diguyur hujan cukup deras. Untuk itu, bagi para pemudik hendaknya memperhatikan laju kendaraan dan juga kecepatan dan selalu berhati-hati mewaspadai apabila jalanan menjadi licin. Untuk sementara saya kembalikan kepada Yasmin yang ada di studio. Ya baik, terima kasih rekan Anissa Rizkia melaporkan langsung dari Gerbang Tol Kali Kangkung, Semarang, Jawa Tengah. Dan sebelumnya ada rekan Naura Syafika melaporkan langsung dari Gerbang Tol Cikatama, Karawang, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Pemirsa, Korlantas Polri berkolaborasi bersama Jasara Harja siapkan pos pelayanan terpadu di 25 titik. Di pos tersebut terdapat sejumlah fasilitas seperti minum gratis, bengkel gratis, serta tempat istirahat yang nyaman. Dan berikut 25 titik pos pelayanan terpadu periode siaga Hari Raya Idul Fitri 2026 yang dibuka dari 13 Maret hingga 27 Maret mendatang. Untuk kawasan Polda Jabar terdapat 6 pos, yaitu di Losarang Indramayu, Simpang Mandalawangi Subang, Kantor Benih Ikan Subang, Teknopark Tasikmalaya, Nagrek Bandung, dan Tugu Gentur Cianjur. Sementara untuk Jawa Tengah terdapat 7 pos, yaitu di Pringsurat Temanggung, Blandong Comal Pemalang, SPBU Aji Barang Banyumas, Nasmocok Lampok Brebes, Klonengan Tegal, SPBU Ambarawa Ngampin, dan Rumah Makan Lestari Kebumen. Lalu di Sumatera Selatan ada 1 pos di kilometer 14 Talang Kelapa, Palembang. Kemudian di Lampung juga ada 1 pos di Begadang 5, Lampung. Untuk wilayah Banten terdapat 2 pos di Cikande Serang dan di Sperindak Serang. Sementara itu dari Polda Metro Jaya terdapat 1 pos di Gedung Juang Tambun, Bekasi. Kemudian untuk wilayah Yogyakarta ada 3 pos, yaitu di Druwo Bantul, Temon Kulon Progo, dan Tempel Sleman. Lalu di kawasan Jawa Timur terdapat 4 pos, yaitu Monumen Surjo Ngawi, Omah Jawa Magetan, Karanglo Malang, dan Subo Besuki Situbondo. Pemirsa, di tengah kepadatan arus lalu lintas pada momen libur Lebaran di Puncak Bogor, Jawa Barat, seorang ibu mengalami kontraksi dan hendak melahirkan. Polisi yang bertugas segera bergegas menolong ibu dan bayi tersebut. Inilah aksi cepat polisi menolong seorang ibu yang mengalami kontraksi dan hendak melahirkan di tengah kemacetan Puncak Bogor. Polisi awalnya membawa pasien ke pos pelayanan yang ada di Simpang Gadok, namun karena keterbatasan alat, pasien langsung dibawa ke rumah sakit. Saat itu arus lalu lintas di Simpang Gadok tengah diberlakukan rekayasa 1 arah menuju Jakarta. Namun atas dasar kemanusiaan, petugas dengan cepat mengawal pasien ke rumah sakit. Menurut polisi, pasien bernama Rohma warga Kabupaten Bogor ini sedang hamil 7 bulan dan mengalami kontraksi saat terjebak kemacetan. Laporan awalnya memang di Cipayung, kita sudah berusaha mencari ke Cipayung dan ternyata ketemunya di Gadok. Lalu kita tanya apakah betul ibu ini kontraksi hamil, kita cek memang betul ibu ini sedang hamil besar dan sedang kesakitan. Kita laksanakan diskresi kepolisian, kita laksanakan pengawalan ke Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi. Pasien tiba di rumah sakit dengan selamat dan langsung mendapatkan perawatan medis dari rumah sakit. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan.